yang hadir secara onsite maupun online. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih boleh hadir dan menikmati hadirat dan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita boleh lambaikan dulu sama tangan sama yang sebelah kita. Katakan, Yesus baik. Amin. Kita sama-sama satukan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu turut bekerja dalam apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa pujian kami yang terbaik pada pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus sungguh amat baik. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya kekal, abadi sampai selama-lamanya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gurun dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Angkat tangan kita, katakan sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setia-Nya, puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setia-Nya, puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan Yesus baik, amin. Yang berasal katakan Tuhan Yesus baik, sama-sama kita sorakan haleluya. Tahu Allah turut bekerja, amin, di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gurun dan lembah, katakan, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, amin, untuk selamanya. Kasih setia-Nya, puji Yesus, sebab Dia baik. Mari angkat tangan kita, katakan, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya. Kasih setia-Nya, puji Yesus, sebab Dia baik. Mari kita angkat tangan, kita katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, hey, hey, hey. Sebab Dia baik, hey. Yuk yang bersuka katakan, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik untuk selamanya.
Yesus baik, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, terima kasih Tuhan buat segala hal yang telah Engkau siapkan buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah berubah buat setiap kami Bapak. Engkau tetap Allah kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah Tuhan, selamanya. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita angkat pujian ini, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
pujian kita bagi nama Yesus. Tinggikan namanya, tinggikan namanya. We worship you, our King, our Savior, our Redeemer. Yes, Jesus. We believe there is a power in Jesus' name. There is a miracle in Jesus' name. Jesus, we worship you. Yeah. Kami tinggikan nama-Mu. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biar nama-Mu diagungkan di atas seluruh bumi. Semua lutut boleh bertelur. Semua lidah boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Raja yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Yes, Jesus. Nama-Mu dimasyhurkan. Naikkan suara-Mu, berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Let your name be glorified. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sebab hanya nama-Mu ya Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Nama yang memerdekakan kami, nama yang membebaskan kami, nama yang menyembuhkan kami, nama yang memulihkan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain ya Bapa. Bila pujian sembah syukur kami hanya bagi nama-Mu ya Yesus, Sang Raja di atas segala raja. Immanuel buat kami Tuhan. Allah pemenang, Allah penyembuh buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami mengatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya tangan kasih-Mu selalu memelihara bangsa ini sebagaimana bangsa ini ada Tuhan hingga saat ini. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau juga yang terus memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk maju terus bersama Engkau Tuhan. Dalam segala lini ekonomi, segala hal Tuhan. Bangsa ini akan semakin maju dan semakin maju. Karena Engkau Allah kami bekerja secara progresif Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pemimpin bangsa ini, Engkau akan tambahkan hikmat Tuhan. Sehingga setiap pemimpin bangsa ini Tuhan, terus mereka bekerja dengan pimpinan daripada-Mu Tuhan. Untuk terus membangun bangsa ini semakin baik dan semakin baik lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar unity bangsa ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya tidak ada satupun yang dapat memecah belah bangsa ini Tuhan. Karena semuanya Tuhan ada dalam kontrol-Mu Tuhan. Ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam pemeliharaan-Mu, dan ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat COVID-19 yang semakin hari semakin menurun Tuhan. Kami percaya itu karena Engkau bekerja luar biasa Tuhan. Teruslah bekerja melalui setiap anak-Mu Tuhan. Terutama para medis yang selalu setia Tuhan. Untuk bekerja di garda terdepan. Memulihkan setiap orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus.
Kami bersyukur buat setiap hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Terima kasih, karena Engkau Allah kami yang selalu menyatakan bahwa Engkau Allah kami yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami beserta kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih juga mengikuti ibadah secara online. Saatnya kita akan berikan terbaik untuk Tuhan kita melalui persembahan kita saat ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Buat Bapak Ibu yang hadir secara onsite, pemberian persembahan dapat dilakukan melalui dua cara. Bisa melalui transfer, melalui QR Code yang terdapat di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu juga yang memberikan secara cash bisa memasukkan dalam amplop. Kemudian nanti setelah ibadah selesai, amplopnya bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu menuju tangga turun. Buat Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama juga bisa mentransfernya melalui QR Code yang terpampang di layar monitor jemaat terkasih. Mari kita sama-sama mendeklarasikan persembahan kita. Kita angkat tinggi-tinggi amplop kita deklarasikan dengan penuh iman. Haleluya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pengalaman lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Yes Jesus. Hosanna to the King in the highest. Let your name be glorified. Biar namamu ditinggikan Tuhan.
Kuriana ralabau yashando. Kiana ralabaya. Kuriana ganaya ralabasandi. Shididididididididi. Oh. Ketika kami berjalan Tuhan, biarlah roh-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Kami tahu gak ada yang pasti, dan semua dunia sedang berguncang dengan segala yang ada di dalamnya. Tetapi kami bangga kami punya Tuhan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Bawa anak-anak-Mu terus berdiri di atas batu karang yang teguh. Kami percaya Tuhan ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang tidak bisa tergoncangkan oleh apapun juga. Biarlah pagi ini kami angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Lawatlah hidup kami. Jamahlah hidup kami. Pulihkan kami Tuhan. Supaya ketika kami pulang ke tempat ini keadaan kami gak sama lagi. Setiap kali kami berjumpa dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang terikat Tuhan merdekakan. Karena firman-Mu selalu iya dan amin dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran-Mu. Karena kebenaran-Mu yang sanggup untuk memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berikan satu judul, dari dilewat menjadi dilawat. Nah saudara, seringkali kita mendengar hamba Tuhan bertanya, Bapak Ibu jangan kau cuma mau dilewat, tapi engkau mesti dilawat Tuhan. Nah doa saya hari ini adalah bagaimana hidup Anda bukan cuma mengerti tentang Kristus, tetapi pengenalan kita akan Tuhan hari ini akan membuat hidup kita diubahkan, membuat hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Nah mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudara, menarik, dalam satu perikop ada dua cerita. Skenario utama dan satu lagi sebuah cerita, di tengah-tengah cerita yang sesungguhnya dipotonglah sebuah kisah tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Orang gak tahu siapa namanya, orang gak kenal siapa dia, tetapi Tuhan bisa mencatat kisahnya dalam kitab Matius, Markus, Lukas. Dan saya begitu yakin kalau Tuhan pernah melawat perempuan ini, maka lawatan Tuhan juga akan terjadi siang hari ini. Yang mau katakan amin. Nah mari kita baca, saya mulai ayat yang ganjil, saudara baca bagian yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Nah ayat 27 saudara, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya, 28. Ayat 29, seketika itu juga, enggak pakai lama loh saudara. Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, 30. Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku, 32. Ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34. Nah saudara, menarik sekali, diawali di perikop ini Alkitab
mencatat bagaimana Yesus ketika dia sampai di Danau Genesaret, saudara. Setelah Yesus buat mujizat 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus ketika dia mengusir setan, 2.000 setan dari satu orang di kota Gedara, saudara. Maka ketika Yesus sampai di Danau Genesaret, Alkitab mencatat ada 3 hal yang menarik. Orang itu datang berbondong-bondong. Wah, banyak. Orang datang berkerumun. Saudara, kalau berkerumun saudara berarti saudara udah gak kelihatan lagi Yesusnya di sebelah mana. Karena orang begitu tertarik. Orang begitu attract ketika dia tahu Yesus siapa. Dan Alkitab berkata orang berdesak-desakan. Saudara, hari itu Yesus mungkin seperti selebriti. Mungkin dia menjadi orang yang terkenal. Wah, orang lagi rame-ramenya. Tapi menarik buat saya saudara, ada satu orang kepala rumah ibadah Yairus berkata, Tuhan, guru, anakku mati. Bolehkah engkau menyembuhkan anakku? Kalau di sini terjemahnya hampir mati. Dalam Lukas dikatakan anaknya sudah mati. Lalu Yesus itu segera jalan. Nah saudara, menarik buat saya. Tujuan Yesus awalnya adalah ke rumah Yairus. Dia nggak punya cerita yang lain, tetapi di tengah perjalanan, nggak tahu siapa ini perempuan. Tiba-tiba saudara, perempuan ini dilawat oleh Tuhan. Kisah cerita perempuan pendarahan 12 tahun ini saudara, menjadi sebuah kisah yang diselipkan di tengah-tengah cerita pokok, cerita plot twist. Bagaimana Yesus mau ke rumah Yairus. Nah saudara, siang hari ini saya mau ajak saudara dan saya melihat begini. Hidup Anda dan hidup saya. Ketika Anda mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, mungkin saudara tujuan Tuhan gak langsung pada saudara. Tetapi apa yang Anda rindukan kepada Tuhan siang hari ini. Dia sanggup untuk melawat hidup Anda. Dia sanggup untuk memulihkan hidup Anda. Dia sanggup untuk menyembuhkan Anda. Dia sanggup untuk mengubahkan keadaan Anda. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Lebih keras lagi buat Allah kita. Yang mau dilawat Tuhan katakan amin. Saudara dengarkan, Yesus gak tertarik dengan jumlah. Yesus gak tertarik dengan kata berdesak-desakan loh. Yesus gak tertarik dengan kata berbondong-bondong. Sekarang semua gereja rebutan viewer. Karena sekarang kan ibadahnya juga bisa onsite dan online. Bahkan sekarang banyak pendeta stres. Kenapa saudara? Karena jemaat sekarang gak suka sama pendeta A, ganti aja saudara channelnya. Gak suka pendeta B, ganti channel C. Channel C gak suka, ganti channel. Wah gak saudara, saya mau bilang buat Anda dan sekarang orang bangga dengan viewer, orang bangga dengan jumlah, orang bangga dengan kebesaran. Tapi dengarkan kebenaran ini, saudara, kalau Anda cuma tertuju sama jumlah, Anda cuma tertuju kepada yang namanya kuantitas, tapi Anda gak tertuju kepada Tuhan, maka Anda akan kehilangan esensi kehidupan yang sesungguhnya. Perempuan ini saudara, dia menanti 12 tahun, sakit pendarahan, HB-nya udah rendah, gak punya harapan. Tetapi ketika dia dilawat Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Pak, apa sih lawatan Tuhan? Lawatan Allah itu akan mengubah manusia duniawi kita dengan kodrat dosa. Dan apa yang diubah? Manusia dengan kodrat dosa diubah dengan kodrat ilahi. Saudara, manusia itu semua serba terbatas. Anda setuju? Pinter ada batasnya. Buktinya ada IQ kok bisa diukur. Uang ada batasnya nggak saudara? Walaupun ada orang berkata duitnya itu kayak nggak ada serinya, bohong kalau nggak ada serinya nggak laku saudara. Jangan percaya saudara. Orang terkaya di dunia aja masih ada batasnya. Umur ada batasnya nggak saudara? Wah ada ramuan-ramuan dari Tiongkok. Umur panjang, sepanjang-panjangnya saudara. Nggak lewat tuh 1000 tahun. Saudara, pengetahuan buku itu ada halaman akhirnya. Setebal-tebalnya buku saudara, saya suka baca buku saudara. Setebal-tebalnya buku, tetap ada halaman. Masa nggak ada buku, nggak ada halaman akhirnya saudara? Buku apa saudara? Cuma buku kehidupan saudara. Nah saudara, saya mau bilang manusia semua serba terbatas. Uang ada batasnya, uang ada saldonya, pengetahuan ada lembar akhirnya. Bahkan saudara gelar S1, orang bisa sekolah S2, S2 bisa sekolah S3, udah S3 jadi profesor. Udah profesor mau jadi apa lagi Pak? Udah capek, gak ada lagi.
Nggak bisa disebut apa lagi, karena semua ada batasnya. Tapi dengarkan baik hari ini, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kita akan mengubah keadaan kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas. Lawatan Tuhan akan mengubah manusia dengan kodrat dosa, dengan segala keterbatasannya, menjadi manusia dengan kodrat ilahi, yang akan mengalami penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya. Yang setuju katakan. Itulah yang saya sebut hal-hal yang supranatural. Makanya kekristenan gak sama dengan orang biasa. Halo. Saudara, Anda menjadi pengikut Tuhan gak sama dengan orang yang kenal Tuhan. Karena dalam hidupmu Anda punya janji. Dokter bisa angkat tangan berkata, ini gak bisa ditolong. Ini gak ada obatnya. Tapi bagi Tuhan semua tidak ada yang terbatas. Orang berkata, ini nggak mungkin bisnisnya bisa maju. Musim COVID kayak gini, apa mungkin bisa maju? Bagi manusia bisa terbatas, tapi bagi Tuhan gak ada batasnya. 1 bulan yang lalu saya baca berita bagaimana Pak Jokowi dia cerita. Ditelepon sama kanselir Jerman, ditelepon sama Perdana Menteri Jepang. Akibat perang Ukraina lawan Rusia, saudara. Dia bilang, kita ini loh ya, Perdana Menteri Jepang bilang, Jepang pusing. Jerman pusing, Pak Jokowi pun ikut. Nah kalau presiden pusing apalagi? Rakyatnya. Saya mau bilang buat Anda, saudara, negara bisa bergejolak. Keadaan ekonomi bisa bergoncang. Semua bisa berlalu. Penyakit satu belum selesai, sekarang muncul penyakit hepatitis akut. Yang gak tahu juga asal muasalnya dari mana. Tetapi percayalah, selama Anda punya Tuhan, lawatan Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu. Yang setuju kita berikan kemuliaan yang kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu perempuan ini saudara, dia mengalami satu perubahan yang dramatis dalam hidupnya. Bahkan Alkitab berkata dalam kata seketika. Seketika berarti sekejap. Sesuatu yang impossible, gak mungkin penantian 12 tahun berubah jadi sekejap. Itu gak masuk akal, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Perempuan ini dia ngalami satu keadaan yang udah habis. Udah habis semuanya loh, Alkitab yang bilang loh ayat 26 tadi yang kita baca. Udah habis itu kekuatannya. Udah habis hartanya dari satu tabib ke tabib berikutnya. Udah habis saudara duitnya. Gak kunjung sembuh. Udah habis dipermalukan. Imamat pasal 15 itu mencatat, karena dalam peristiwa ini, maka kisah hukum Taurat masih menjadi acuan bagi kehidupan orang Israel. Perempuan yang pendarahan tidak boleh dekat-dekat dengan banyak orang. Saudara, saya berpikir perempuan itu baru dekat orang langsung, pergi. Bayangin malu gak saudara? Di rumah, di lingkungan, di tetangga, semua berkata, jangan dekat-dekat, najis. Wih saudara, apa jadinya dia dan 12 tahun? Anda pernah berpikir gak kayak gitu? Dia duduk, gak boleh. Dia mau pulang ke rumah, keluarganya menolak dia. Di mana dia bisa menempatkan diri dan orang bisa menerima dia? Harapannya udah habis. Sakit 12 tahun berubah dari dokter ke dokter. Udah capek saudara, gak ada harapan. Dengarkan baik hari ini, lawatan Tuhan bisa mengubah apapun yang habis dalam hidup kita mengalami kepenuhan kembali. Mungkin hari ini Anda datang dengan segala pergumulanmu. Saya nggak tahu satu-satu pergumulannya apa. Ada yang bergumul buat keluarganya, ada yang bergumul buat kesehatannya, ada anak-anak muda yang bergumul untuk masa depannya, ada orang-orang yang bergumul untuk pekerjaannya dan berkata, Pak saya udah habis duit, udah habis modal, udah habis ide, udah habis kreativitas, udah habis semangat saya Pak. Saya nggak ada lagi kekuatan. Dengarkan baik, perempuan tadi semua sudah habis-habisan. Tapi Tuhan ketika dia melawat perempuan ini saudara, dia ubah loh saudara. Tuhan buat kesehatannya pulih. Wah dahsyat. Zaman Tuhan kepada perempuan ini membuat perempuan ini bisa bersaksi. Yang tadinya dipermalukan, sekarang perempuan itu dipanggil Tuhan. Tadi siapa yang jamah jubahku? Ayo berdiri di depan. Wih, perempuan ini gemeter saudara. Kenapa? Karena masih berlaku hukum Taurat. Jangan-jangan kalau dia ada di tengah-tengah nanti dihakimi orang. Ada perempuan najis berani jamah-jamah itu jumbai jubah Tuhan Yesus.
Tapi perempuan ini dipanggil Tuhan untuk membuktikan, ini loh ada orang yang dilawat Tuhan, ini loh dulu orang yang kau permalukan, tapi ketika mengalami lawatan Tuhan, hidupnya, nasibnya berubah. Perempuan ini kehidupannya dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Tadi Anda membaca ayat 34, Tuhan berkata gini, pulanglah, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari apa saudara? Penyakitmu. Saya ingin saudara dan saya hari ini bukan cuma berjalan kebaktian, rutinitas, mingguan, tapi Anda dan saya bisa mengalami Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Saya berdoa setiap kali kita beribadah, setiap kali kita datang kepada Tuhan, bukan cuma sekedar rutinitas, tapi Anda mengalami lawatan Tuhan yang mengubahkan hidup kita dan mengubahkan masa depan kita. Yang setuju katakan. Kalau perempuan pendarahan 12 tahun ini bisa, saya percaya jemaat WTC, kota wisata juga. Yang keras dong, 1, 2, 3. Bisa. Kalau perempuan ini bukan siapa-siapa bisa dijamah Tuhan, dipulihkan masa depannya, dipulihkan kesehatannya. Jemaat di tempat ini juga. Yang keras dong, 1, 2, 3. Bisa. Kekristenan adalah kehidupan yang mengikut Tuhan, bukan cuma dengan bayang-bayang. Mengikut Tuhan dengan sebuah kepastian. Saudara bukan cuma ikut Kristen, bukan cuma sekedar bayang-bayang dengar cerita orang, oh Bapak bersaksi luar biasa, oh Ibu bersaksi luar biasa. Bukan begitu. Kekristenan kita mengikut dengan sebuah keyakinan, kepastian bahwa saya sedang berjalan mengikuti Tuhan. Tahukah saudara, kekristenan itu saudara sebelum dikenal kata Kristen, itu di kota Antioquia, maka orang menyebut orang yang mengikut Kristus adalah orang yang mengikut jalan Tuhan. Jadi menarik ya, jadi zaman sebelum ada kata Kristen di Antioquia dalam Kisah Para Rasul, orang yang menjadi pengikut Kristus disebut menjadi orang yang mengikuti jalan Tuhan. Saya membayangkan gini, jadi kalau ada orang yang susah, orang yang gak punya harapan, orang yang udah putus asa, orang mau bunuh diri, dan tiba-tiba berkata, gue mau mati ah. Ada orang berkata, lu ikutin tuh, ikutin orang, ikutin jalan Tuhan. Ih saudara. Kenapa saudara disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan? Supaya orang yang mengikuti jalan Tuhan tersebut, hidupnya dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa loh, di kantor kita, di kerjaan kita, di lingkungan kita, orang berkata, ikutin tuh jalan orang itu, ikutin jalan bapak itu, ikutin jalan ibu itu, supaya hidup mereka bisa melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, apa sih rahasia yang membuat perempuan yang sakit pendarahan ini mengalami lawatan Tuhan? Tuhan gak tertarik dengan orang yang berdesak-desakan dengan Tuhan. Bayangkan, dia cuma bisa jamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Saudara kalau Anda melihat tradisi di Yahudi, maka jubah itu kalau Anda bisa bayangkan seperti horden, lalu ada yang kecil di bawahnya itu. Perempuan itu cuma jamah kecil saja, mujizat terjadi. Tapi yang berdesak-desakan, saya percaya ada bidang daripada jubah Tuhan yang mestinya bisa kesenggol, bisa tersentuh dengan lebih leluasa, tapi enggak ada tenaga tuh yang keluar. Aneh ya saudara ya. Tapi yang kecil, dijamah, bisa ada sesuatu yang terjadi, mujizat terjadi di sana. Saudara kalau punya pengalaman naik Metro Mini, saudara, Anda yang pernah naik Metro Mini di Jakarta, pas mau berangkat kerja, pulang kerja. Berapa yang pernah punya pengalaman itu saudara? Yang pernah naik Metro Mini? Saudara, cukup banyak juga yang punya pengalaman naik Metro Mini saudara. Itu saudara kalau naik Metro Mini namanya berdesak-desakan. Saudara, orang ngangkat di sini, kepala kita di keteknya dia saudara. Nyiumin, saudara. Berdesak-desakan gak punya tempat kok. Tapi gak terjadi sesuatu loh saudara. Gak ada yang dialami loh saudara. Perempuan ini sekalipun dia jamah, jumbai jubahnya, ada sesuatu yang mengubah hidupnya. Apa sih rahasianya? Ada 3 bagian penting yang hari ini kita mau belajar. Ayat 27 berkata begini. Yang pertama, dia atau perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Wah, ini satu kata yang menarik buat saya loh. Perempuan ini saudara sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti desas-desusnya mujizat Tuhan yang dilakukan di kota Kapernaum. Tuhan mengusir setan. Wah udah terdengar. Termasuk yang rombongan yang berbondong-bondong tadi juga dengar. Perempuan ini juga mendengar. Persoalannya, kenapa yang berbondong-bondong kok gak dilawat Tuhan?
Kenapa yang perempuan ini yang mestinya najis, yang mestinya nggak punya hak, dia cuma jambah bagian kecil dari jubah Tuhan. Kok bisa dijamah Tuhan? Padahal beritanya kira-kira sama nggak saudara? Sama. Yang cerita, wah Yesus hebat loh. Yesus bisa buat 5 roti 2 ikan. Wih hebat. Wah yang berbondong-bondong dengar. Perempuan ini juga, yang keras bilang dengar. Tapi kok yang jumlah banyak kok nggak ngalami sesuatu? Kenapa perempuan yang sederhana ini, yang sakit 12 tahun ini, dia kok bisa ngalami? Ini yang perlu kita belajar loh saudara. Makanya kekristenan bukan cuma cukup bayang-bayang. Kekristenan butuh sebuah respon yang benar terhadap firman-Nya. Saudara, perempuan ini dia tahu persis bagaimana firman yang dia terima. Kebenaran yang dia dengar, dia responi dengan baik. Cara meresponi firman dalam hidup kita akan menunjukkan apa yang ada di dalam hidup kita. Saudara bisa berkata yes, amin. Tapi Anda nggak pernah lakukan firman, maka firman tidak akan pernah bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Firman-Nya tetap benar, firman-Nya nggak pernah salah. Tapi kalau firman jatuh, saudara, di pinggir jalan, ya firman nggak bisa bertumbuh. Firman jatuh, saudara, di tanah yang keras, tanah berbatu-batu yang nggak bisa tumbuh. Firman jatuh di tanah yang semak belukar juga nggak bisa tumbuh. Di mana firman itu bisa tumbuh? Kalau dia jatuh di tanah apa saudara? Yang baik. Di mana tanah yang baik? Hidup saya dan hidup saudara. Itulah tanah yang baik. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu Anda bisa merespon firman. Lalu Anda waktu dengar firman berkata, ini firman cocok buat saya. Seringkali kita kan berkata, ini firman cocok buat kamu nih loh. Ini firman cocok loh tadi buat si itu tuh istri saya, buat suami saya. Sebenarnya firman ini cocok buat siapa saudara? Buat saya. Jadi setiap kali ada firman, Anda mesti evaluasi diri. Ini Tuhan lagi bicara apa ya buat saya? Orang yang semakin banyak baca firman, dengar cerita tentang Yesus, merenungkan firman, lalu mengevaluasi diri sesuai firman, berkaca dengan firman, dan berjalan dalam firman. Dengarkan baik, firman itu akan bekerja dengan maksimal dalam hidupnya. Ada orang Kristen yang puluhan tahun saudara, waduh saudara, udah sampai karatan mungkin saudara. Mungkin kalau kursi gereja itu, maaf ya saudara, cap stempel pantatnya udah di situ saudara. Tapi hidupnya gak berubah. Pernah gak Anda ketemu orang kayak model gitu saudara? Aduh pergumulannya itu lagi, besok itu lagi, ditumpang tangan jatuh, udah gedebrak, wah pikirnya berubah, besok begitu lagi saudara. Saudara, bukan saat Anda ditumpang tangan jatuh itu yang bisa mengubah hidup Anda. Bukan. Bukan saat Anda berdoa lalu Anda gemeter-gemeter, itu lawatan Roh Kudus perlu Anda rasakan, Anda alami. Tetapi kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda ketika Anda merespon setiap firman yang datang dalam hidup kita. Dan Anda dan saya berkata, yes Tuhan, aku akan taat, aku akan kerjakan, dan aku mau bertumbuh di dalamnya. Yang setuju katakan. Saudara, satu kali nih, saya ajak flashback sebentar. Di perjanjian lama, Yakub itu punya 2 anak. Anak kedua namanya Simeon, anak yang ketiga namanya Lewi. 2 anak ini saudara dalam Kejadian pasal 49 ayat 4, ayat 5, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Maka ketika Yakub mau mati saudara, 12 anaknya dipanggil. Nah 2 anak ini saudara dapat nubuatan, tapi bukan nubuatan yang baik. Tapi saya mau beritahu, ini adalah sebuah nubuatan dalam tanda petik seperti nubuatan negatif. Kenapa nubuatan negatif? Karena kedua anak ini saudara adalah kedua orang yang menjadi orang yang membuat keluarga daripada Yakub dipermalukan. Saudara, orang ini membalas dendam terhadap suku Hewi, saudara, orang Hemor. Saudara, adiknya Dina pernah diperkosa. Tapi dia balas dendam, dia marah, dia provokasi saudara yang lain. Disuruh sunat 3 hari, saudara. Dan dia berkata gini kepada suku Hemor, kepada Sikem yang memperkosa Dina, kalau kamu mau sama adikku, kamu sunat. Saudara, di hari yang ketiga, sunat zaman dulu saudara, nggak pakai laser saudara.
pakai batu, bayangin diodot-odot kayak apa saudara. Lu jangan dibayangin saudara ya, bahaya nanti bayanginnya saudara. 3 hari belum sembuh lukanya, diserang, dirampok, dirampas. Papanya bilang gini, Simeon, kamu ini ya jangan mempermalukan nama papa loh. Nanti Anda baca Kejadian pasal 34, dinasihati papanya, bukannya bertobat, dia marah. Makanya saudara kalau Anda baca kitab Kejadian pasal 49 itu ya, ditumpangin tangan, biasanya kan itu berkat yang turun, nanti kamu akan jadi keturunan yang maksimal, anak cucumu akan menguasai banyak kota, kan mestinya gitu kan. Tapi ini lain loh, kamu akan terserak ke banyak tempat. Hidupmu ini penuh dengan kebengisan, amarah, angkara murka. Dan apa yang keluar dari mulut Musa? Ingat loh saudara, Musa itu dicatat di Alkitab, saya percaya setiap perkataan yang keluar, yang ditulis di Alkitab, selalu dengan pawayan Roh Kudus. Yang setuju bilang amin. Maka kira-kira terjadi enggak apa yang dinubuatkan sama Musa terhadap 2 anaknya? Ini beda banget loh sama yang 10 lainnya. Yang 2 ini betul-betul hidupnya sebenarnya mengalami satu kehidupan masa depan yang rusak. Musa udah marah. Dan Roh Kudus gak merestui lagi terhadap kehidupan masa depan daripada Simeon dan Lewi. Tapi apa yang terjadi saudara? Betulan, Simeon 63% populasinya habis di tengah perjalanan dari keluar dari Mesir sampai dengan tanah Kanaan. Apa yang pernah diucapkan Musa terjadi betulan. Kamu akan terserak, betulan. Yosua 19 mencatat, mereka dikasih tempat di tempat namanya tanah gundul. Kering, kerontang, gersang. Saudara. Simeon habis itu. Padahal dia salah satu suku terbesar di Israel pada mulanya. Bagaimana dengan Lewi? Kan 2 orang nih. Ini 2 orang loh saudara. Simeon dan Lewi. Sama-sama melakukan kejahatan yang sama loh. Sama-sama membunuh orang. Sama-sama penuh angkara murka. Simeon nubuatan Musa terjadi. Tapi apa yang terjadi dengan Lewi? Kalau Anda membaca kitab Ulangan pasal 33, ketika Musa mau mati, Musa panggil 12 suku lagi. Dulu kan Yakub, sekarang giliran siapa? Musa. Dari 12 suku yang dipanggil, ada 1 yang gak dipanggil, yaitu Simeon. Pertanyaannya, Lewi dipanggil gak? Iya. Dan kira-kira nubuatan apa yang terjadi? Nanti Anda baca di rumah. Nubuatannya berbeda 180 derajat. Kali ini Musa berkata, diberkatilah hidupmu, engkau akan terserak dan menjadi tanah milik pusaka Tuhan. Yang dulunya kemarin terserak kemana-mana, sekarang menjadi tanah milik pusaka apa? Tuhan. Kalau nanti Anda membaca, maka Lewi memang tidak punya tempat, daerah, menjadi tempat perjanjian buat hidupnya. Tetapi dari suku Lewi lah, mereka dipercaya Tuhan untuk memberkati suku-suku Israel yang lain. Kok aneh ya, Simeon kayaknya ditinggalin begitu aja, kok Tuhan lebih sayang Lewi? Bukan begitu. Kalau Anda baca kisahnya, Musa itu berangkat ke Gunung Sinai. Enggak balik-balik, orang paksa Harun, mana jangan-jangan Musa mati, kita bikin patung, kita kumpulin emas. Dan ada 1 suku yang menolak. Semua suku setuju, agree. 1 suku yang nolak. Tahukah Anda siapa suku yang menolak itu? Suku Lewi. Saya nggak ngerti kronologis pastinya dari generasi ke generasi. Tapi saya cuma berpikir gini, suku Simeon, generasi-generasi keras kepala. Gak mau berubah, ya udahlah, hancur-hancur dah. Nasib dah. Tapi suku Lewi saya berpikir gini, dari generasi ke generasi berikutnya berkata gini, enggak. Dulu nenek moyangku boleh salah. Dulu nenek moyangku bisa berbuat dalam kejahatan. Tapi sekarang aku punya pilihan untuk berjalan dalam kebenaran. Wah, saudara, suku Lewi diubah Tuhan. Dari kehidupannya yang malang menjadi sebuah kemujuran. Bukan karena faktor kebetulan. Tapi karena ketetapan hatinya, tekadnya untuk mempersembahkan hidup di hadapan Allah. Itu menjadi jalan pemulihan dalam kehidupannya. Saudara, hari ini ambil keputusan loh. Jangan kekristenan yang biasa, kekristenan yang rutinitas. Tapi setiap hari ambil keputusan. Tekad yang sungguh-sungguh untuk berjalan dalam firman Tuhan. Yang setuju katakan, jangan main-main. Jangan main-main. Ini waktunya buat kita saudara. Karena kalau Anda dan saya enggak sungguh-sungguh, maka Anda akan kehilangan nubuatan-nubuatan Allah yang terbaik dalam hidup ini.
Saudara, Lewi bisa menggenapi nubuatan Tuhan secara positif dalam hidupnya. Doa saya yang sama, hari ini apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, Anda bisa terjadi dalam hidup Anda. Yang setuju katakan. Anda bukan cuma nonton yang jumlah berbondong-bondong tadi. Kesaksian bukan cuma milik orang lain. Kesaksian hari ini juga menjadi milik bagian hidup saudara. Saudara bukan cuma dengar cerita dan berkata, wow. Bukan begitu. Tetapi Anda bisa melihat bagaimana karya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kapan? Ketika kita melakukan firman Tuhan. Makanya saudara, hasilkan buah itu sesuai dengan pertobatan kita. Saudara, kekristenan bukan dipengaruhi oleh berapa jumlah gelar yang kita miliki. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita bisa terus bertobat. Apa yang Tuhan ingetin, kita kerjain lagi yang baik. Jangan karakter gak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai amit-amit, saudara, amit-amit. Hanya Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Hidup kekristenan kita harus berubah ke arah Kristus, tambah hari, tambah baik. Yang setuju katakan, Anda mesti berubah loh. Orang harus mengenali hidupmu berubah. Kalau di kantor Anda dikenalin terus gak berubah, ya untuk apa kita jalan mengenal firman? Terang gak bisa disembunyikan loh saudara. Gak bisa tuh terang diumpet-umpetin, gak bisa. Alkitab berkata terang harus ditaruh di atas gantang. Dia harus bersinar. Dan doa saya, tempat kita, kota kita, komunitas kita butuh terang. Dan terang itu ada dalam hidup Anda. Ayo kita lakukan firman. Udah banyak hari ini orang menjauh dari firman. Bahkan hari ini saudara kalau saya lihat ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh, aduh sedih banget sedih. Makanya saudara mesti jaga hidupmu, jangan merasa sok kuat. Aku kan udah Kristen. Jangan. Anda mesti jaga hidupmu dengan sungguh-sungguh. Jaga firman dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Waktu Anda berjalan dalam satu firman kepada firman berikutnya, maka kemenangan juga Tuhan sediakan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Perempuan ini berubah hidupnya. Karena dia dengar berita yang sama, tapi responnya yang berbeda. Yang kedua, Markus pasal 5 ayat 27b dikatakan begini saudara. Perempuan itu saudara, ketika setelah mendengar berita tentang Yesus, maka ia mendekati Yesus dari belakang. Saudara, dia enggak cuma tunggu loh saudara. Dan tahukah Anda waktu dia mendekati Yesus dari belakang, ada banyak orang-orang sok jadi bodyguardnya Tuhan. Padahal Tuhan enggak minta bodyguard loh. Tapi orang ini sok jadi bodyguard. Kan ada pendeta yang tiba-tiba ada orang jadi bodyguard buat pendeta gitu kan saudara. Wah saya yang jaga, enggak boleh. Sana. Perempuan ini berusaha. Perempuan ini dengan segenap kekuatannya dia berusaha mendekati. Kata mendekati itu kata kerja. Dia enggak cuma bengong, enggak cuma nongkrong, enggak cuma nunggu. Mudah-mudahan Yesus nengok, enggak cuma gitu loh. Dia betul-betul antusias. 1, 2, 3 katakan antusias. Kurang keras, 1, 2, 3 katakan. Perempuan ini antusias, dia gak cuma gini, ya udahlah, kan aku udah najis, kan gak boleh deket-deket sama orang. Ya udahlah, siapa tahu mudah-mudahan Yesus nengok dan kasihan lihat mukaku, enggak. Dia berusaha mendekati dan saya tahu itu enggak persoalan yang mudah. Orang akan halangi berkata, kamu sembarangan mau lewat-lewat sini. Ini guru besar loh, ini guru agung karena Yesus lagi terkenal pada masa itu. Pada jam itu saudara. Waktu dia disalib orang pura-pura lupa. Tapi waktu terkenal orang ikut tersohor. Orang ikut dalam kemuliaannya. Dan Anda bayangkan saudara, perempuan ini berusaha mendekati. Poin yang kedua, kenapa sih kok dia jadi cerita yang menarik dan Yesus perlu menulis kisahnya di Alkitab. Dan hari ini menjadi pembelajaran buat kita. Saudara, lawatan Tuhan bukan cuma kita tunggu. Lawatan Tuhan mesti kita kejar. Lawatan Tuhan harus kita usahakan. Makanya kekristenan tidak bisa pasif. Kekristenan harus antusias. Saudara, saya tuh melihat kenapa sih gereja, maaf ya, dalam tanda petik gereja karismatik. Ada yang pernah nanya, kenapa sih gereja karismatik tuh dikit-dikit WL-nya angkat tangan.
Angkat dua tanganmu. Asal nggak angkat kaki aja saudara kan. Karena memang kita dilatih. Dan Alkitab berkata bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Kata Daud. Memujilah Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Ada yang pernah nanya kenapa sih ibadahnya kok nggak bisa anteng, tenang gitu. Loh, karena memang kekristenan kita itu perlu untuk bergerak, dinamik. Kita mesti bergerak, antusias. Yang setuju katakan amin. Tapi dengarkan baik, hidupmu untuk mengejar Tuhan bukan karena dorongan WL, bukan karena dorongan pendeta, tapi yang benar adalah dorongan dari hidupmu dan kepentingan kita masing-masing untuk mencari Tuhan. Itu jauh lebih berharga. Perempuan ini gak peduliin orang lain loh. Perempuan ini gak pusing dengan apa kata orang. Yang penting Yesus dalam hidupku. Dia ngejar Tuhan. Harusnya membuat iri orang lain yang berbondong-bondong tadi. Yang berbondong-bondong rasanya dekat, padahal hatinya jauh. Perempuan ini posisinya bisa jauh, tapi hatinya dekat kepada Tuhan. Ada banyak orang hari ini, kelihatannya dekat, padahal hatinya jauh sama Tuhan. Tuhan lebih perlu cari orang yang hatinya terus melekat kepada Tuhan. Saudara, tadi pagi saya cerita, di perjanjian lama ada 2 orang generasi muda. Dari angkatan yang pertama, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 2 orang itu siapa namanya saudara? Satu Yosua, satu lagi siapa? Kaleb. Saudara, saya tertarik dengan kisah Kaleb. Siapa sih Kaleb? Kaleb ini salah satu dari keturunan orang Yehuda kata Alkitab. Tapi kalau Anda membaca 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat pertama sampai 11, maka Kaleb ini sebenarnya datang dari cabang yang lain. Loh, saya tuh bingung. Waktu saya baca kitab 1 Tawarik, karena 1 Tawarik pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, itu semuanya tentang kisah keturunan. Dan kalau biasanya kita baca kisah keturunan, bapaknya A punya anak B, B punya anak C, C punya anak D, punya anak habis punya anak langsung. Gak menarik, betul gak saudara? Tapi tiba-tiba, dengarkan ini. Ada satu keturunan yang gak turun dari bapak nenek moyang gak jelas. Tiba-tiba muncul cuma Yefune, lalu muncul nama Kaleb. Lalu saya pikir siapa sih Kaleb ini? Nah saudara, kalau Anda tahu kisah Kaleb, maka Kaleb ini dalam kitab Bilangan 13, nama lengkapnya disebut Kaleb bin Yefune bin Kenas. Artinya apa? Kaleb anak siapa? Yefune, bapaknya Kaleb namanya Yefune. Bapaknya Yefune namanya siapa? Kenas. Bapaknya Kenas. Siapa saudara? Pak, saya nggak tahu Pak, saya kan nggak ada dalam Disduk Capil Pak saat itu. Lah iya, makanya baca Alkitab saya kasih tahu. Kenas adalah anak kelima dari Esau. Berarti nggak ada sangkut pautnya dong Pak. Yehuda kan anaknya Yakub. Kaleb keturunan nenek moyangnya daripada siapa saudara? Esau. Loh, kok aneh? Orang Esau, keturunan Esau, kok bisa ngikut Israel keluar dari tanah Mesir, lalu kok bisa jadi pemimpin di sana, salah satu pengintai. Saudara, nanti kalau Anda membaca Keluaran pasal 12 ayat 38, maka orang Israel itu waktu keluar dari tanah Mesir, Alkitab berkata, bangsa-bangsa lain ikut menyertai. Para teologi menduga Esau, keturunan Esau, Edom, waktu itu pernah ada perang dengan Mesir. Dan kemungkinan saudara nenek moyang atau kakeknya daripada si Kaleb ini ikut sama-sama saudara dibuang di Mesir. Tapi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka ikut bersama-sama dengan dia. Dan kenapa kau bisa masuk suku Yehuda? Padahal kan bapaknya Esau. Dugaan teologi ya, karena waktu pembagian, ini betulan saudara, waktu pembagian suku, oh kamu ikut ini ya, kamu ikut itu ya, kamu ikut sana ya. Maka si Kaleb ini dimasukkan ke cabang yang namanya suku siapa? Yehuda. Bayangin ya, maaf ya, dia bukan pribumi asli Yehuda. Dia bukan punya hak asli menjadi orang yang berhak menerima tanah perjanjian. Karena yang berhak adalah siapa saudara? Garis keturunan dari siapa? Yakub. Ini siapa garis keturunannya? Esau. Nggak nyambung. Tapi kok bisa? Bahkan Alkitab mencatat, waktu dipilih sama Musa, jadi setiap suku itu dipilih satu pengintai. 12 pengintai itu 12 orang hebat loh. Karena dipilih dari ribuan orang.
Kaleb itu terpilih, tersaring dari 74.100 laki-laki orang Yehuda. Dan terpilihlah nama orang yang tadi namanya Kaleb. Saya tanya buat Anda, kira-kira membuat orang Yehuda yang lain iri gak saudara? Waduh, gua ini orang asli loh. Ini pendatang nih, kok bisa? Seringkali kita menjadi orang yang iri hati. Aduh, dia baru bertobat, kok bisa? Saya lebih pintar dari dia, kok bisa ya dia ngalami jamahan Tuhan? Pertanyaannya bukan masalah pintar atau enggak pintar. Pertanyaannya karena Kaleb ini saudara mengizinkan hidupnya saudara. Untuk dia bisa mengejar Tuhan melebihi daripada yang lain. Makanya dipilih sama Musa. Musa enggak sekedar pilih orang yang pintar, Musa enggak pilih cuma orang yang tegap, pintar perang. Tetapi dipilih Kaleb, kata Kaleb artinya anjing yang menggonggong, saudara. Bicara tentang apa? Kesetiaannya. Dan terbukti loh, Kaleb ini orang yang setia terhadap Musa dan terhadap janji Tuhan juga dalam hidupnya. Wah. Makanya cuma 2 orang dari generasi pertama yang bisa masuk tanah perjanjian. Yang tua-tua, generasi yang lain meninggal di padang gurun. Cuma 2 loh saudara, dari generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir yang bisa masuk tanah perjanjian. Yaitu Yosua dan siapa saudara? Kaleb. Kaleb yang orang Kenas akhirnya terpilih menjadi suku Yehuda. Saudara, hidup kita ini di tengah-tengah masa yang begitu lemah, di tengah masa generasi yang tidak percaya, Anda dan saya mesti belajar loh tumbuh seperti Kaleb. Yang setuju katakan amin. Dengar janji Tuhan, dengar suara Tuhan. Generasi muda, orang tua yang punya anak-anak muda, dengarkan baik hari ini. Engkau mesti didik anakmu, bangunkan imannya, gairahkan rohnya. Bukan cuma generasinya, cuma kita warisin kekristenan. Tetapi Anda dan saya mesti dorong mereka untuk mendengar suara Tuhan dan suara iman daripada janji Tuhan. Makanya Kaleb ketika ditakut-takuti saudara. Kaleb ini ditakut-takuti sama 10 pengintai yang lain. Setelah selesai mengintai yang 10 lain berkata, kita ini cuma belalang. Kita ini cuma sesuatu yang kecil. Musuh kita raksasa, lawan kita berat, lawan kita pasti lebih perkasa. Kaleb itu dengan suara yang kuat, dia berkata, 1, 2, 3 bilang. Saudara, ini saya kasih tanda seru, apostrofi di depan. Ini bukan karena saya tambahin, bukan. Ini asli catatan di Alkitab loh. Nanti Anda baca. Bilangan 13 ayat 20. Itu kata tidaknya apostrofi plus ada tanda seru saudara. Kalau artinya dari tanda seru berarti sesuatu yang nadanya saya tanya, gimana? Nadanya seperti orang ditawarin makan enggak? Pak mau makan enggak? Oh enggak. Tapi kalau ada tanda seru kira-kira gimana responnya saudara? Tidak. Saudara. Tegas. Gak main-main. Orang lain berkata enggak mungkin. Enggak bisa. Enggak mampu. Kaleb berkata 1, 2, 3. Tidak. Saudara dengarkan ini loh. Kita ini di tengah masa yang tidak mudah loh. Kebenaran medsos kadang-kadang bisa memengaruhi iman kita. Saya bilang kenapa kebenaran medsos? Karena semua orang post apa aja yang suka-sukanya dia. Orang bisa tulis berita apa saja. Suka-sukanya orang. Dan kita dengan pesengki berkata gini, lu udah gak mungkin dah begitu. Terus dengan senyum-senyum berkata, iya juga sih. Dengarkan baik hari ini, kekristenan. Kalau Anda sekali itu janji Tuhan. Sekali itu firman Tuhan, sekali itu perkataan Tuhan. Orang lain bisa berkata, kamu kecil, kamu pasti kalah, kamu pasti tidak mungkin berhasil, kamu pasti tidak mungkin meraih apa yang Tuhan janjikan. Kita harus berani berkata, 1, 2, 3. Tidak. Saya dorong hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu keadaanmu apa, tapi jangan keadaan membuat kita malu dan berkata gini, ya udahlah jadilah sesuai keadaanku. Hari ini kita berani berkata, tidak. Kita akan maju. Saudara, ngeri gak saudara? Kita akan duduki negeri itu. Sebab kita pasti loh, pakai kata pasti loh saudara. Yang lain bilang apa saudara, yang 10 orang? Kita ini belalang. Matanya ngelihat yang sama, persoalannya sama, yang 10 takut. Tapi Kaleb dan Yosua berkata, tidak, kita pasti akan mengalahkannya. Sesuatu yang berbeda yang membuat Kaleb bisa meraih janji Tuhan.
Kisah Kaleb nggak tertulis lagi setelah Bilangan pasal 13. Kisahnya ditulis lagi dalam Yosua 14 ketika usianya 85 tahun. Alias 45 tahun kemudian, waktu dia nulis ini umur 40 tahun, sicap. Dia tulis lagi kisahnya, umur pecapgo. Udah tua. Kenapa ditulis kok jedanya panjang banget? Karena Tuhan ingin membuktikan imannya masih sama nggak waktu umur 40 tahun. Jangan-jangan kalau masih muda, tidak. Tapi kalau udah tua, udah capek nih, udah loyo, udah lapuk nih kaki, udah jalan berat. Enggak begitu loh. Dia tantangin Yosua, Yosua kamu masih ingat nggak? Tanah Hebron itu menjadi milik pusakaku loh. Aku masih punya kekuatan. Seperti 45 tahun yang lalu. Wih saudara, itu janji 45 tahun yang lalu saudara. Waktu dia umur 40, dia nggak pernah lupakan. Dan tahukah Anda, Hebron adalah satu tanah yang paling sulit dan paling dihindari oleh suku-suku Israel yang lain. Kenapa? Itu tanah yang raksasanya paling banyak, tanahnya berbukit-bukit. Dan Kaleb lah bersama anaknya Otniel, menantunya ya. Otniel itu menantunya yang berhasil menaklukkan daerah tersebut. Dengarkan baik, yang susah, yang orang hindari. Orang berkata, aduh yang jangan dikasih ke saya deh, yang susah-susah kasih ke bapak aja deh ya. Kasih ke ibu deh yang susah-susah. Saudara kita jadi orang Kristen berkata, enggak masalah. Orang bisa menyudutkan Anda. Orang bisa memojokkan Anda. Tetapi di pojok itulah ada Tuhan yang sanggup membela Anda. Di tempat yang tersudut itulah ada tangan Tuhan yang mampu mengangkat Anda. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Saya mendorong jemaat WTC Kota Wisata. Engkau harus berani berkata 1, 2, 3. Tidak. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini kita nggak bisa hindarin dong ngobrolan kita tentang ekonomi. Betul nggak saudara? Tentang kerjaan, tentang bisnis saya tanya kalau orang ngobrol sekarang. Orang banyak kan ngomong, enak nih bisnis lancar. Banyak kan yang ketemu begitu atau aduh bisnisnya lagi ambles nih. Yang pertama atau yang kedua saudara? Waktu dia mulai cerita ambles, susah. Saya nggak mau dicemari hati saya. Saya bilang secara real, kenyataan memang nggak mudah. Tapi, ingat ada kata apa saudara? Tapi janji Tuhan selalu bisa untuk memberkati kita. Saya tanya istri saya kalau ketemu klien apa, saya coba bilang, ya sih Pak betul, memang keadaan ekonomi nggak mudah, memang betul, kita nggak bisa memungkiri toh, kita nggak bisa denial, oh enggak kok, kata siapa, Rusia perang sama Ukraina, harga gandum naik tetap naik saudara, nggak bisa Anda hindari, naik saudara, komoditi lagi naik saudara hari ini. Gak bisa Anda pura-pura gak lihat, tetap kita lihat. Tetapi kita berkata gini, aku gak mau cuma tunggu, aku mau kejar Tuhan dalam hidup ini. Kalau ada Tuhan di sana, ekonomi boleh susah, ekonomi boleh berat, tapi Tuhan yang berkuasa sanggup untuk menyelesaikan semua perkara. Wah, itulah spirit jemaat WTC Kota Wisata. Saya ulang, itulah spirit jemaat GBI WTC Kota Wisata. Kalau ketemu, gimana kabar? Bukan cuma kabar, ya kabar kabur lah. Enggak. Tapi kabarku baik loh. Bukan cuma karena lip service, tapi kita berkata, iya baik kok. Aku yakin pasti keadaan kita pasti bertambah baik. Tadi pagi saya cerita waktu Imlek, saya ketemu sama saudara, kamu mau kuliah di mana? Ya kuliah yang gampang-gampang aja, kuliah yang murah-murah aja, habis gak punya duit. Come on. Anda bisa nggak punya duit, Tuhan punya uang untuk menolong Anda yang kuliah. Kenapa sih kamu cuma mikir yang gampang-gampang? Kenapa kamu nggak punya mimpi yang besar, hei anak muda? Habis Pak mau kuliah di Amerika, duit dari mana? Iya orang tuamu nggak bisa biayai, Tuhan kalau berkenan bisa membiayai hidup Anda. Jangan banyak alasan. Saudara bisa memulai sesuatu, pelayanan saya cuma kecil, nggak apa-apa, memang sesuatu harus kecil dulu supaya proses. Kalau tiba-tiba gede, nanti kepala kita juga ikut gede, helm gak muat, gak ada yang jual. Nah makanya saudara tenang, kecil gak apa-apa. Tapi yakinlah satu kali kalau bersama Tuhan pasti bisa bertumbuh dan jadi besar. Oh saya gak bisa saudara kalau ada orang, kita ini kecil selamanya, gak bisa dong, gak ada alasannya. Kita kan anak Tuhan. Halo, kita kan anak Tuhan. Kau punya anak-anak, engkau mesti doa. Setiap hari saya mesbah keluarga, saya dorong anak-anak saya doakan. Kau mesti punya mimpi yang besar. Gak apa-apa, kau mesti punya visi yang datang dari Tuhan. Dapatkan itu, kejar itu, doakan itu.
Orang berkata, kamu begini, kamu begini, enggak apa-apa, itu kata orang. Kenyataan memang iya, tapi kau punya Tuhan yang bisa mengalahkan semua kenyataan. Bukankah Tuhan kita bisa mengalahkan semua kenyataan? Laut itu loh, kan enggak mungkin dibelah secara manusiawi. Betul enggak saudara? Belah laut tuh enggak gampang loh. Tapi Tuhan dalam sekejap laut mau dibelah aja, itulah Tuhan kita kok. Nah saudara sekarang jadi anak Tuhan, enggak bangga tuh punya Tuhan kayak begitu. Bukankah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat? Ngasih makan itu ratusan ribu orang Israel. Saudara cuma kirim burung. Wah saudara, itu kalau bukan Tuhan kita yang hebat, mana mungkin itu bisa terjadi. Bagian yang ketiga, yang terakhir saudara. Perempuan ini saudara, Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-27c berkata begini. Setelah dia mendengar berita Yesus, responnya berbeda. Beritanya bisa sama, tapi respon yang berbeda. Lalu dia mulai mendekati Yesus dan Alkitab berkata, dia menjamah jubahnya. Saudara, saya berpikir dalam hati perempuan ini, mungkin dalam hati, saya nggak tahu, saya nggak bisa bertanya langsung. Cuma saya berpikir, ya udahlah, yang penting gue cuma jamah. Kalau saudara sekarang kan enak ketemu Pak Bram, Pak tolong doakan saya, kan langsung tumpang tangan. Perempuan ini nggak punya kesempatan untuk terima tumpang tangan, betul saudara? Cuma berkata gini, ya udahlah minimal gue jamah. Mau sembuh puji Tuhan, enggak sembuh pun gue tetap percaya Tuhan bisa buat mujizat. Betul enggak saudara? Kan dia enggak punya pilihan, kalau tumpang tangan kan enak, sini kamu hadap, ya tumpang tangan, 1, 2, 3, terima. Nah ini kan enggak saudara, dia nyolong-nyolong dalam tanda petik, betul enggak? Nyolong-nyolong kan? Orang enggak ketahuan nyolong-nyolong kok. Dia cuma berpikir, mau sembuh puji Tuhan, enggak sembuh gue tetap percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah orang yang model kayak gini saudara yang ketiga, orang tersebut terus mengembangkan dan bertumbuh dalam iman yang hidup. Saudara, iman yang hidup itu adalah iman yang terus agresif, terus progresif, terus naik. Saudara, Alkitab berkata saudara dalam kitab Matius pasal yang ke-22 saudara. Satu kali orang Saduki itu ngobrol sama Tuhan Yesus, dia nanya, Tuhan, kalau ada satu wanita kawin, lalu enggak punya anak, suaminya mati. Lalu dia kawin, kan menurut adat hukum Taurat, kawin lagi dengan saudaranya. Kawin, mati lagi si suaminya, enggak punya anak, kawin lagi. Nanti di sorga, yang jadi suaminya siapa? Tadi pagi ibadah pertama bilang, semuanya. Loh enak bener kan saudara? Tuhan tuh enggak pusing dengan perdebatan kayak gitu. Tuhan lalu ngomong saudara. Lalu Tuhan tegur dengan keras, Tuhan tuh berkata begini, akulah Allah Abraham. Dia nggak nyautin tuh perdebatannya kayak gitu. Karena nggak penting buat Tuhan. Itu nggak perlu, itu nggak esensi. Yesus berkata gini loh, saya mau jelaskan ayat ini. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ingat pakai tanda tanya. Ini aslinya loh saudara, Anda nanti baca di rumah, ini aslinya pakai tanda tanya. Jadi dia nanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pasti dia ada jeda sejenak, karena kan dia nanya kan. Kenapa dia sebut 3 orang ini? Pertanyaan saya, 3 orang ini pada waktu zaman Yesus ngomong ayat ini, orang ini sudah mati atau masih hidup? Hah? Udah mati dong saudara. Abraham udah ribuan tahun sebelumnya. Ishak mungkin sudah 900 sekian tahun sebelumnya. Udah meninggal semua 3-tiganya. Tapi Yesus melanjutkan, akulah Allah, bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Lihat saya ke depan, saya ingin jelaskan gini. Yesus mau tunjukkan gini loh. Kamu itu jangan ngomongin perdebat soal yang gak penting, gak perlu, esensi gak itu. Lihat tuh imannya Abraham. Lihat tuh imannya Yakub. Lihat itu loh. Lihat iman mereka, orangnya udah mati. Tapi imannya progresif dan dia begitu yakin 3 orang ini, Abraham yang terima janji, 1 kali mereka akan masuk tanah perjanjian. Saya bertanya buat saudara, sampai dengan masa Yakub, apakah mereka semua sudah masuk tanah perjanjian di Kanaan? Jawab yang keras, belum. Tapi mereka tetap percaya, dibuktikan oleh Yusuf, salah satu anak Yakub. Kalau nanti ada baca Kejadian pasal 50, dia udah mau mati, dia panggil anak-anaknya berkata gini, tulang-tulangku ya nanti kalau kamu keluar, tulang-tulangku tolong dibawa. Saudara,
Kalau Anda baca Alkitab, maka tulang Yusuf keluar dari Mesir sampai nanti dikuburkan di Yosua pasal 24. Itu totalnya 456 tahun kemudian, saudara. Jauh. Pertanyaan saya, saudara, bahkan keyakinan Yusuf itu disebutkan dalam kitab Ibrani pasal ke-11 sebagai saksi iman loh, saudara. Tentang tulang belulangnya loh. Bukan karena jadi Perdana Menterinya loh. Tapi karena kesaksian tulang belulangnya itu, dia bisa melihat jauh. 1, 2, 3 bilang. Kurang mantap. 1, 2, 3 bilang. Jauh dia lihat. Tulangnya, saudara, kalau Anda baca Alkitab, dia diawetkan. Dan orang Israel betul-betul keluar. Betul-betul keluar. Digotong itu di sarkofagus. Saya membayangkan dia gotong tulang-tulang Yusuf. 40 tahun di padang gurun, 16 tahun di penaklukan daerah Kanaan, baru dikuburin di Yosua pasal 24. Selesai tugasnya mereka. Tapi Yusuf sudah mati, tinggal tulang belulang, tapi imannya enggak pernah selesai. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu di tempat ini, imanmu jangan karena jawaban doa baru, yes aku beriman. No, bukan. Seringkali kita tuntut Tuhan, dan ketika Tuhan enggak jawab doa kita, ya udahlah gue mundur jadi orang Kristen. Quit. Nyerah, ngambek, ditanya kemana? Enggak, malas ikut Tuhan. Come on loh, ikut Tuhan bukan karena Anda cuma sekedar diberkati, ikut Tuhan bukan karena Anda pengen sukses punya karir yang baik, Anda ikut Tuhan bukan karena berkat punya rumah 2, rumah 3, mobil 5, bukan itu. Ikut Tuhan karena Anda punya keyakinan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Dia sabdakan, pasti terjadi dalam hidup Anda, hidup saya. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan amin. Kekristenan gak gampang menyerah. Kekristenan gak mudah untuk mundur. Kalau hari ini Tuhan belum jawab doamu, tunggu besok Dia akan jawab. Kalau besok belum jawab, tunggu minggu depan Dia pasti jawab. Lupa Bapak enak ngomong, loh iya, kita tuh pengharapan yang gak pernah menyerah. Bedanya berserah dan menyerah apa saudara? Mirip kan, kata dasarnya kan semua serah. Cuma maknanya berbeda. Tuhan suruh kita berserah atau menyerah? Good. Tuhan suruh kita berserah. Orang yang menyerah, ya udahlah mundur aja. Ya udahlah nyerah aja. Tapi orang yang berserah saudara, dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia menaruh keyakinan gini, selama itu di tangan Tuhan, selama itu pasti ada mujizat Tuhan yang bisa dia kerjakan. Bahkan orang yang berani berserah, apa yang dia pikirkan, apa yang dia analogikan, apa yang dia pikir baik. Dan ketika Tuhan ganti, dia tetap berkata, Tuhan tetap baik. Wow. Saya berdoa hari ini, jangan pernah menyerah. Keadaan di sekeliling kita membuat kita hari ini sedang down. Tetapi saya berdoa, imanmu adalah iman seperti orang-orang yang hidup. Makanya Yesus itu berkata, aku ini Allah orang yang hidup. Bahkan imanmu bisa diwariskan, orang tua wariskan ke anak-anakmu. Mungkin mimpi-mimpi visi yang Tuhan taruh buat hidupmu, belum kau selesaikan, tapi anakmu tidak menyerah. Dia akan lanjutkan visi itu sampai pada titik akhir dalam hidupnya. Maka bagian yang terakhir saudara, Smith Wigglesworth, dia menulis, iman yang besar adalah produk dari sebuah perjuangan. Saudara nggak gampang memang, nggak mudah. Maka didik anak-anak kita saudara. Karena sekarang anak-anak kita terbiasa dengan sesuatu yang cepat, instan, enak, nyaman. Betul nggak saudara? Nggak enak dikit, capek Dulu saya pelayanan 7 km jalan kaki. Anak-anak muda sekarang nggak mudah saudara, suruh jalan 7 km. Tapi iman yang besar dilahirkan dari sebuah perjuangan yang besar. Paulus lakukan itu loh. Kesaksian yang besar adalah hasil dari setiap ujian-ujian yang besar yang kita lewati. Ada badai di sana, jangan nyerah. Kemenangan yang besar hanya didapatkan dari setiap pencobaan-pencobaan yang besar yang kita bisa lalui. Kalau kita dengar kesaksian orang kan yang bagus-bagus gitu kan, langsung tepuk tangan membahana, betul nggak saudara? Kita nggak tahu betapa susahnya dia ngelewatan itu. Kesaksiannya enak, dengar setengah jam. Saya diberkati ya dengan kesaksian Anda ya. Oh, ya Anda diberkati, dia ngelewatin 20 tahun. Pertanyaannya saudara, hidup kita kan bukan cuma diberkati sama kesaksian dia. Bagaimana kita bisa melewati itu dan kita bisa memberkati orang lain lewat kesaksian hidup kita juga. Betul enggak saudara? Jangan menyerah hari ini.
Terus kita berharap kepada Tuhan. Ingat 3 poin tadi. Perempuan tadi berbeda dengan kerombongan yang bondong-bondong tadi. Yang desek-desekan. Tuhan gak tertarik sama yang desek-desekan. Tapi Tuhan tertarik kepada orang yang berani menghasilkan buah. 1, sesuai pertobatan. 2, bukan cuma menunggu lawatan, tapi mengejar lawatan. Kaleb bukan siapa-siapa. Mungkin Anda juga bukan siapa-siapa. Saya juga bukan siapa-siapa. Siapa saya? Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja orang yang mau mengejar Tuhan dalam hidupnya. Tapi yang ketiga juga, miliki iman yang progresif, iman yang hidup, gak gampang menyerah. Jangan dikit-dikit, udah mundur, udah nyerah, udah gak mau gereja-gerejaan, udah gak mau ibadah-ibadahan. Stop itu. Dan mulai bertumbuh dalam iman dan berkata gini, aku percaya hari depanku punya Tuhan. Aku gak akan pernah menyerah, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup untuk menolong aku. Yuk kita bangkit diri, yuk kita doa. Ora masakata kaya nayara labas shantana yara labata. Kuriana sakana yara labas santara labata. Kuriana ralapata kaya nayara labas shanta. Kina yara labata kaya nara labata. Biarlah hidup kami boleh menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Nanti WL bisa nyanyikan pujian hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam kami, jadi bukti. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu mungkin ada dalam sebuah pergumulan. Mungkin Anda dalam sebuah tekanan. Ada doa-doa yang Anda naikkan dan hari ini Anda belum lihat jawaban itu. Tapi ingat baik hari ini, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan lebih berarti dari semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Hidupi firman Tuhan. Kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Miliki iman yang terus progresif bersama dengan Dia. Jangan menyerah oleh keadaanmu. Kalau itu menjadi doamu hari ini, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Bahkan generasi-generasi muda, anak-anak muda, Kau memberkati semua jemaat-Mu. Kami berdoa biar hari ini, seperti perempuan pendarahan 12 tahun, gak masuk sebenarnya dalam tujuan, dalam kisah yang sesungguhnya. Sepertinya faktor kebetulan. Tapi tidak ada kata faktor kebetulan di dalam Kristus. Semua karena ada hal yang Dia kerjakan, yang Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kami angkat tangan kami. Kami mau hidup kami menjadi bukti kebesaran nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami gak mau jadi orang Kristen yang loyo. Kami gak mau jadi orang Kristen yang biasa. Hidup kami harus bangkit. Hidup kami harus menyala dalam Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan, hidupku firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
untuk Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Mardanus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kita boleh diingatkan lagi bahwa kita harus meresponi firman Tuhan dan kita harus mengejar lawatan Tuhan. Dan yang terakhir, iman kita harus terus tumbuh menjadi iman yang hidup. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang mau kita sampaikan siang hari ini. Yang pertama ada ibadah doa fajar setiap hari Sabtu pagi jam 5. Bapak Ibu yang mau join boleh bergabung via Zoom, nanti linknya akan di-share biasanya 1 hari sebelumnya melalui grup WhatsApp dan juga dari Instagram atau sosial media lainnya. Lalu yang kedua, buat Bapak Ibu yang belum bergabung dalam kegiatan Kersel, yuk mari kita mulai aktif di dalam kegiatan Kersel. Kita sama-sama berdampak bagi komunitas kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi seputar Kersel, boleh menghubungi tim divisi Kersel yang hadir pada ibadah raya siang hari ini. Ada Kak Frenzy, Budian, dan juga Pak Mancu. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui amplop, bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di dekat tangga. Baik, ibadah kita sudah selesai, kita akan tutup doa berkat. Saya undang Bapak Mardanus untuk memimpin doa berkat kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan alami berkat Tuhan dalam hidup ini. Bila kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah dengan Roh Kudus akan memberkati hidupmu mulai sekarang hari ini bahkan terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, boleh mengambil waktu sejenak untuk baik, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh turun satu persatu. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah kita yang ada di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.